Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita sering mengingatkan bahwa al-khairu kullal khairi fil ittiba wa syarru kullal syarri fil ibtida. Para ulama sering mengingatkan bahwa kebaikan yang sebenarnya itu adalah dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kejahatan dan keburukan adalah melakukan amalan-amalan bid'ah di dalam beragama. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dibimbingkan Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, kemudian dilakukan di bawah anggapan dan keyakinan bahwa amalan itu adalah sebaik-baik amalan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bentuk bid'ah adalah sesat. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sekian banyak adrar atau bahaya yang ditimbulkan karena amalan-amalan bid'ah adalah kesesatan. Hamba yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, salah satu sebabnya adalah karena mereka melakukan perbuatan bid'ah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka meyakini menyangka bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sebaik-baik amalan bagi dia. Sebagai contoh saja misalnya, ikhwatillahi barakallahu fikum, akibat dari kesesatan yang wujud adalah membenci hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah mereka pasti membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala pernah menyampaikan kepada seorang murid yang bernama Baqiyah bin Walid rahimahullah taala. Katakan guru Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, apa pendapatmu wahai Baqiyah tentang orang-orang yang membenci sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi mereka? Kata Baqiyah bin Walid, kaum musuh. Orang-orang semacam ini wahai guru adalah orang-orang yang jahat tentunya. Orang yang membenci ajaran Nabi mereka sendiri adalah kaum musuh. Kaum dan sekelompok orang yang jahat. Kemudian Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala memberikan satu kaidah. Wahai Baqiyah, tidaklah engkau melihat seseorang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah
illa wa huwa yuhibbul hadits, kecuali pasti dia membenci hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Karena seorang yang sudah terlanjur melakukan amalan bid'ah, kemudian ketika dia diingatkan, diberi nasihat tentang hal itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi alaihi wasallam, bahkan kita sampaikan hadis-hadis kepada dia, maka dia akan berusaha menolak dan membantah hadis Nabi alaihi wasallam demi mempertahankan amalan bid'ah. Akhwani kita barakallahu fiikum, beberapa waktu yang lalu ada sebuah seminar diadakan. Seminar ini diadakan di kompleks kampus IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Surabaya. Sehingga kalau ada setan yang menyatakan IAIN itu adalah ingkar Allah, ingkar Nabi, tidak jauh dari kebenaran. Tidak jauh dari kebenaran. Memang seperti ingkar Nabi, ingkar Allah, ingkar Nabi. Acara itu dibuat dengan judul nikah yes, gay yes, homoseks dua. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam acara tersebut didatangkan tokoh homoseks Indonesia, didatangkan seorang dosen dari situ Bondo yang bernama Imam Nawawi, didatangkan juga pembicara yang lain adalah Muhammad Adawi, tapi bukan dari dia, namanya saja yang Paksana. La haula wala quwwata illa billah. Dan acara itu sudah berlangsung. Kata panitia 300 tiket yang disediakan itu habis ludes. Pesertanya mahasiswa, mahasiswi. Bahkan menurut pengakuan panitia, di setelah itu terus berdatangan di luar dari 300 tiket yang telah terjual tersebut. Di dalam acara itu Islam dilecehkan. Di dalam acara itu Islam diminta. Kalau tadinya acara semacam ini diadakan di seminar teologi Katolik maupun Kristen, mungkin masih bisa diterima. Artinya kita tidak perlu kaget kalau acara semacam ini justru dilakukan oleh mereka di seminar di sekolah teologi Kristen, sekolah teologi Katolik. Akan tetapi yang menjadikan acara semacam ini bahwa itu menjadi salah satu dapur yang mengeluarkan tokoh-tokoh agama di Indonesia ini. Mulai dari sarjana angguk-angguk SHB sampai NHB-nya, master angguk-angguknya, keluar dari dapurnya bersama ini. Diskusi pelaku homoseks, tokoh homoseks, tokoh gay Indonesia ini tanpa rasa malu, yang berbicara tidak malu, yang mendengarkan juga tidak malu. Mahasiswa Islam ini tertawa, humor. Apa perasaan yang disampaikan oleh sini pembicara pelaku homoseks ini walia berita dengan terang-terangan dia akui perbuatan homoseks. Terang-terangan dia tidak memiliki rasa malu. Karena dia yang kurang berimananya, saya ini juga manusia. Allah memberikan saya organ tubuh yang lengkap, mata, telinga, lisan, dan kemaluan juga. Dan saya menikmati kehidupan semacam ini. Homoseks melampiaskan hasrat biologis antar sesama laki-laki. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh binatang. Bahkan yang mengatakan yang penting saya ini tidak mengganggu orang lain. Dia bilang begini, saya memang tidak mengganggu orang lain. Saya juga dalam melakukan hubungan terbatas, tidak semua orang saya goda. Ini mahasiswa ketawa ini.
calon-calon tokoh agama dari KUA, Kuala Lumpur, Departemen Agama, dan seterusnya mereka ini. Pembicaraan berikutnya Imam Nawawi, namanya bagus, Imam Nawawi. Salah seorang nama ulama besar di dalam sejarah Islam, Al-Imam Nawawi, rahimahullah taala. Salah seorang imam ulama besar min ahli sunnah. Ia yuhibbul bid'ah wa ahlaha. Beliau termasuk orang yang membenci bid'ah dan ahlul bid'ah. Namanya dipakai oleh orang yang sama sekali tidak mengerti adab dan etika di dalam berislam. Apa yang dia katakan? Tanpa rasa dia mengatakan siksa yang diturunkan Allah untuk kaum Nabi Lut itu bukan karena akibat perbuatan manusia. Ini punya malu. Allah menurunkan azab kepada mereka itu karena mereka berusaha untuk mengganggu eksistensi Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya eksistensi. Karena melawan tentang Nabi Lut bukan karena dosa manusia. Mau dimanakan ayat-ayat yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya. Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya secara jelas, secara terang menyampaikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla menyiksa dan membunuh mereka dengan siksa berlapis yang tidak pernah Allah turunkan azab seperti itu sebelum dan sesudahnya. Karena betapa keji kepada mereka. Atatuna al-Qur'ana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki bersama laki-laki? Allah Azza wa Jalla turunkan azab untuk mereka. Faja'alna amiha sabilah wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin manzur musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah menyatakan faja'alna amiha sabilah. Lalu kami jadikan negeri mereka yang atas menjadi bawah, dibalikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin manzur. Lalu kami kirimkan untuk mereka kaum tersebut batu-batu besar dan panas membara. Musawwamatan 'inda rabbik. Batu-batu itu masing-masing memiliki tanda. Kata para ulama ahli tafsir, setiap batu sudah tertulis siapa nama calon orang yang akan dikenainya. Tidak akan salah. Oh, batu ini tertulis nama A, pasti kena si A. Batu ini tertulis nama si B, pasti batu itu nama si B. Tidak akan salah. Ini bisa diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Bahasa mereka para ulama tafsir, ada di antara mereka yang masuk ke tanah suci, maka batu itu menunggu keluarnya orang tersebut. Setelah dia keluar dari tanah suci, barulah batu tersebut mengenai orang tersebut. Terbakar, hancur. Karena batu itu adalah batu yang panas, membara, api yang diturunkan secara beruntun, berturut-turut dari atas langit. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan siksa semacam ini juga tidak jauh dari orang-orang zalim yang sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Maka kata si jahil imam ini mengenai dia dengan enaknya mengatakan seenak perutnya mengatakan azab itu kan bukan karena dosa manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Mau dimanakan ayat-ayat Al-Quran? Mau dimanakan puluhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal itu adalah perbuatan dosa besar, haram, minal kabair. Para sahabat sepakat pelakunya dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat cara membunuhnya seperti apa. Ada yang mengatakan dipenggal kepalanya, pelaku homoseks. Ada yang mengatakan dibakar hidup-hidup. Ada yang mengatakan dibawa ke tempat yang paling tinggi, Gunung. Perhatikan di kota itu tempat yang paling tinggi mana? Gunung, bangunan dari tempat yang tinggi itu kemudian dia dilemparkan di sambil dilempar dengan batu. Sambil dilempar dengan batu. Ada yang mengatakan dia dirajam. Para sahabat sepakat dia dibunuh
tetapi mereka berbeda pendapat dengan cara begitu. Ini si Imam Nawawi tanpa tahu dia mengatakan hadis yang menjelaskan haramnya homoseks itu dhaif. Alasannya tidak ilmiah banget. Kata dia alasannya karena hadis itu tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Sahih. Apakah setiap hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Sahihnya kemudian dikatakan dhaif? Iya, ribu hadis kalau begitu kita akan dhaifkan karena tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam tidak diriwayatkan Imam Bukhari tetapi diriwayatkan Imam Muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Abu Dawud serta para ulama yang lain. Ini karena bodoh. Perbuatan bid'ah dia membawa dia terjadi dalam bughdul hadis, membenci hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali. Bermudah-mudahan di dalam perkara bid'ah membela bid'ah dan ahli bid'ah. Salah satu bahaya yang akan muncul dan timbul adalah membenci hadis Rasulullah SAW dengan cara apapun dia akan menolak hadis, entah dengan alasan ini hadis dhaif atau dengan alasan ini hadis sudah mansuh, hukumnya sudah tidak lagi berlaku, atau dia mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis dan ayat yang lain. Dia berusaha untuk menolak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bicara ketiga mahasiswa mengatakan yang bernama Hadabi ini, dia katakan pada pakai ini para pelaku homoseks itu ada yang lebih soleh daripada muslim yang tidak homoseks. Bagaimana mungkin dia dikatakan soleh? Perbuatan dosa besar dilakukan bahkan dengan terang-terangan diakui lembaga-lembaga resmi, organisasi resmi di Indonesia itu ada. Kemudian dikatakan lebih soleh. Wah iya begitu. Dan semacam ini waktu barakallahu fikum betul-betul ada. Bukan hanya mereka berdua yang diaku sebagai seorang tokoh muslim, dosen lagi. Dia punya semangat untuk menanamkan pemikiran sesat dan bid'ah kepada murid-murid dan mahasiswa. Maka kepada siapa kita akan berharap? Ba'dallah azza wa jalla. Kalau bukan kepada kaum muslimin, anak-anak kita sekarang, adik-adik kita yang belum sampai. Harapan besar ada di pundak mereka. Agar mereka suatu saat nantinya mampu, sukses, siap mental, terjun berdakwah di masyarakat, menghadapi orang-orang semacam ini. Menghadapi orang sekarang ribuan pelajar muslim di Indonesia mendapatkan beasiswa gratis di negeri Iran. Berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Ribuan, jangan bilang 1, 2, 3. Ribuan pelajar yang muslim di Indonesia itu dikirim di beasiswa. Siapa yang datang langsung orang awam mendapatkan tawaran ini, beasiswa gratis ini, kemudian ke luar negeri, mana ke negara Islam Iran. Dan gitu. Akomodasi gratis, transportasi gratis, ada penginapan, buku-buku semua, cat semua, tenang saja diganti. Nah, siapa yang tidak tenang nanti bisa dicuci menjadi pengikut Syiah yang nantinya akan kembali ke Indonesia, wajib juga untuk menyebarkan racun-racun pemahaman mereka. Siapa akan berada di balik terdepan untuk melawan kekuatan yang sedemikian besar seperti itu? Banyak loh, bukan cuma ribuan. Bahkan itu resmi. Resmi melalui jalur-jalur pemerintah. Suatu saat sekarang ada cukup melawan ribuan calon sarjana Syiah yang akan datang ke Indonesia. Cukup berapa banyak salafi di Indonesia? Salafi dan Afrikannya ada masuk Jakarta juga. Ya, lebih besar lagi Jawa Barat juga berapa orang yang betul-betul istiqomah di atas kesalafiannya, istiqomah untuk belajar, mengajar, ta'lim, Al-Quran, ta'lim, sunnah, istiqomah.
yang bersabar dengan jumlah ekonomi sedikit, yang bersabar dengan segala macam bentuk kekurangan, tidak disebutkan dengan urusan-urusan dunia. Berapa ini baru dari kalangan Syiah saja. Belum lagi mereka yang berasal dari kalangan Khawarij. Jangan dikira mereka itu cuma diem antang di dalam pesantren-pesantren mereka, terus kaderisasi dan regenerasi itu berjalan. Saat ini ratusan anak-anak muda dari kalangan Khawarij, kalau kami di Solo sebutnya pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir, ratusan anak-anak muda mereka masih muda-muda, seger-segernya, itu dikirim ke kamp-kamp pelatihan mujahidin di Filipina, di Afghanistan. Anak-anak muda yang senangnya dengan kegiatan yang memasuk adrenalin, bukan senjata api, ini wah serba jet kan gitu. Semua berbau dengan kegiatan-kegiatan fisik. Siapa sih anak muda yang tidak senang dengan seperti ini? Apalagi dihubungi dengan bumbu-bumbu agama. Ini loh membela jalan Allah. Ini membela Allah, membela Rasul, membela Islam. Ini anak muda. Kalau sekarang mungkin mereka sudah siap ya, karena banyak yang ditangkap, banyak yang dicor, kan gitu. Bukan berarti kemudian mereka mati ya, Islam tidak akan mungkin. Terus ideologi itu mereka berkembang. Nanti saatnya ketika anak muda yang saat ini sedang berlatih, kamp-kamp sana pulang ke Indonesia, jangan kaget nanti. Dalam satu pekan ada bom, sana lagi bom, sana lagi bom. Nah, siapa yang kita harapkan berada di barisan Musliman, menghalau dan mencegah pemikiran Khawarij seperti itu masuk Indonesia? Ini kita harapkannya kita salah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi yang dari kalangan Nahdliyin, kaum Sufi, ribuan orang mereka belajar hari ini, Hadramaut. Ratusan orang mereka belajar di Ma'had di Mekah, Ma'hadnya Abi Al-Mani. Kaum Sufi yang berasal dari Mesir, bukan cuma 1, 2, 3 turunnya, ribuan. Mereka akan berdatangan seperti hujan yang terus berdatangan. Kita lihat nanti di Masjid tahun yang akan datang. Dari penyeru kepada kesalahan itu semakin bertambah banyak juga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam maha benar ketika beliau membuat hadis dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Sa'id al-Darimi serta para ulama yang lain. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membuat Abu Garis lurus, ini jalan Allah yang lurus, yang kanan dan kiri tabannya banyak garis. Kata Nabi hari subuh ini jalan-jalan menuju ke selatan. Nabi sabilillah wa fiha da'in yad'u ilaiha. Setiap jalan ke selatan itu pasti ada dai yang ngajak, yang menyeru. Yang mengajak dan menyeru ternyata bukan orang-orang yang jahil tentang ilmu Islam, tetapi mereka yang menguasai beberapa bentuk ilmu Islam. Namun Allah tetapkan dia pintar bahasa Arab, pintar mustalah hadis, pintar usul fikih, pintar ini dan pintar itu. Maka yang kita harapkan yang kalau kita berdoa adalah anak-anak kita saat ini. Kalau kita sendiri sudah tidak berharap kepada diri sendiri, tapi tentunya kita kan masih berharap kita juga termasuk ada di dalam barisan terdepan itu kan. Bukan cuma dapat anak-anak aja yang masuk. Kalau kita masih punya kesempatan, kenapa tidak? Kita juga berusaha untuk ada di baris terdepan untuk melawan arus bid'ah dan ahli bid'ah yang begitu berat. Nah, setelah kita memahami kondisi dakwah secara umum semacam ini, secara umum seperti ini, pendidikan Islam itu menjadi objek yang diserang oleh musuh-musuhnya dari dalam dan dari luar. Kita membutuhkan tenaga dan kekuatan untuk melawan itu semua. Dan sumber kekuatan kita siapa? Ba'da Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Azza wa Jalla, yang kita harapkan adalah anak-anak. Maka jangan berkecil hati, jangan berkerdil cita-cita. Anak-anak kita besok itu mau kerja apa? Kerjaannya banyak anak-anak kita itu. Kadang-kadang saya ditanya orang tua,
Kalau anak kita itu dimasukkan di pesantren yang nggak ada ijazahnya, terus anak-anak kita itu bisa kerja apa? Kerjaannya banyak Pak. Melawan ahlul bid'ah. Memang itu bukan pekerjaan dunia. Diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Gampang apa melawan ahlul bid'ah? Lebih susah melawan ahlul bid'ah daripada sekedar merangkai mobil sehingga dijadikan mobil nasional. Gampang sih mobil nasional buat. Ya. Tinggal beli alatnya, tekan, press, jadi. Yang penting modal semua bisa kita buat mobil. Salatnya bisa buat mobil. Asalkan modalnya buat untuk beli bahan dasar, bahan baku, alat-alatnya segala. Melawan dan membantah ahlul bid'ah itu lebih sulit dan lebih susah daripada kita membangun sebuah bangunan tinggi, lantai 40, lantai 50. Masalah udah resikonya kecil, paling mati, paling ambruk terus. Tapi kalau ahlul bid'ah tidak dilawan, al-hizbiyun tidak dibantah, yang hancur bukan bangunan fisik, tetapi bangunan Islam yang benar, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kalau dilakukan itu benar kata Nabi Alaihi Wasallam kullu bid'atin dalalah. Setiap kesalahan begitu, setiap bid'ah. Dua contoh yang saya berikan tadi, barakallahu fikum, dua dosen dari IAIN, dua dosen dari Institut Agama Islam, yang satu dari Ibrahimi di Bondo, yang satu tokoh sosiolog, dosen Islam di IAIN Sunan Ampel. Sebenarnya hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Bahkan di IAIN Wali Songo Semarang, IAIN Wali Songo Semarang itu muncul buku jurnal yang memperjuangkan bolehnya kawin sesama jenis. Kalau tokoh yang kemarin datang ke Indonesia itu, karena tokoh perempuan dari Kanada itu tidak masih mengkaget perang kafir, meskipun ngaku Muslim dari Barat, dari Kanada, wajar. Mahasiswa Muslim dibimbing oleh mentor mereka, dosen-dosen Muslim dari IAIN Wali Songo Semarang. Mereka mengeluarkan jurnal demokratisasi indahnya kawin sesama jenis suara IAIN. La haula wala quwwata illa billah. Bagi orang awam yang membaca buku-buku seperti itu pasti akan tergoda. Bagi orang awam yang membaca buku semacam itu pasti akan tersesat, akan berpengaruh itu, karena di situ disebutkan ayat, disebutkan hadis, disebutkan ucapan ulama, syubhat, kebenaran diputar balikan, al-haq dikatakan al-batil, batil dikatakan al-haq, bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah. Orang awam membaca oh iya. Pada ayat hadis dan ucapan ulama itu tidak tepat dibenarkan. Maka kita butuh doa sekali lagi. Ustaz-ustaz salafi jauh ya ustaz cuma itu doang itu ya. Ustaz itu aja kayaknya ada jauh di mana. Siapa ini ustaz Pak? Kayaknya ustaz itu terus stoknya habis. Maka saya katakan tadi di Jakarta, Jawa Barat, di sekitar kita aja lah. Ustaz Salaf itu berapa ya sebenarnya? Dibandingkan tokoh ini, tokoh itu sekian banyak. Nah, maka kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Itu karena Nabi alaihi salatu wasallam. Perbuatan bid'ah itu ya Tuhan, barakallahu fikum, itu akan merusak dan juga akan menghancurkan manhaj kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengundang Ibnu Abbas, dipanggil ke rumahnya. Ternyata Umar bin Khattab saat itu sedang memikirkan sesuatu sehingga membutuhkan masukan dari Ibnu Abbas. Umurnya terpaut jauh, tetapi Ibnu Abbas min ulama sahabat, termasuk kalangan ulama dari sahabat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ini ada tahta di rumah. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Kenapa umat sampai terpecah semacam ini?" Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia berbicara ada umat. Wa kitabuha wahid wa nabiyuha wahid wa qiblatuha wahid. Padahal kita berkata satu, nabinya juga satu, arah kiblatnya pun sama,
Pertanyaan seperti ini kan sering muncul ya. Masyarakat kita sering bertanya, kok Islam berpecah-pecah sih Pak Ustaz? Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, tempat sholatnya juga sama, masjid. Kok bisa berpecah-pecah? Makanya kalau dibarakallahu fikum, jangankan mereka. Hal yang seperti itu sudah ditanyakan para sahabat. Tetapi bagi kita yang senang dan cinta kepada ilmu tidak perlu kaget. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah sering mengkhabarkannya. Kata Nabi innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsir. Kata Nabi ini sudah jelas kalau berita dari Nabi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang mati hidup dan berumur panjang pasti akan melihat ikhtilafan. Tapi perbedaan dan perselisihan yang sangat banyak. Kata dari alaihi salatu wasallam tataqtariqu hadhihi ummatu ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tetapi setiap kali Nabi SAW menceritakan dan mengkabarkan tentang perpecahan umat, Nabi selalu memberikan solusi dan jalan keluarnya. Pasti tidak mungkin hanya sekedar mengkabarkan. Nabi juga pasti menyampaikan solusinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika terjadi ikhtilafan katsir, apa yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa umat ini terpecah menjadi 73, Nabi menjelaskan ada di antara mereka kelompok yang selamat. Seperti apakah kriteria kelompok yang semangat, yang selamat? Hum makana alaihi al-yawma wa'ab. Mereka yang ada di atas metode beragama dan prinsip beragama sama dengan saya dan para sahabat hari ini beragama. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika Allah menanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'an. Kita para sahabat ini, Al-Quran diturunkan dan kita mengetahui mengapa ayat-ayat itu diturunkan. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut dan seperti apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita para sahabat. Tetapi wabadana aqwamun yaqra'una al-Qur'ana wa la ya'lamuna fima yunzila. Tetapi setelah kita nanti wahai Amirul Mukminin, generasi setelah kita, mereka bisa membaca Al-Quran tetapi mereka tidak mengetahui mengapa ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti makna yang sesungguhnya terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya likulli qaumin rabbun. Akhirnya masing-masing kaum, masing-masing kelompok itu memiliki pendapat sendiri. Maka setiap kelompok di dalam Islam pasti mengaku memiliki dalil, kan gitu? Pasti mengaku memiliki dalil. Kami juga punya dalil Quran hadis. Tapi kami punya tambahan, harus taat dan beriman. Semacam LDI, MTA, dan yang sebagainya. Jamaah muslim dan seterusnya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena masing-masing kaum memiliki rayu, memiliki pikiran dan cara berpendapat sendiri, maka mereka pun akhirnya berbeda-beda pendapat dan seterusnya. Ini keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Memang perbuatan bid'ah itu akan membawa kepada kelemahan manhaj kaum muslim. Itu pasti. Bahkan perbuatan bid'ah itu akan membuat seorang terjatuh di dalam perkara ini. Haram. Itu menghalalkan darah kaum muslimin. Halal jadinya darah kaum muslimin. Diriwayatkan oleh salah seorang pengikut Khawarij di zaman tabi'in yang pada akhirnya bertaubat. Beliau berasal dari Bani Abdul Qarim. Dia bercerita dulu saya bersama orang-orang Khawarij. Pada ma'alim itu minhum makarimu farku. Tapi setelah saya mengetahui ada sesuatu yang tidak saya suka dari mereka, saya berpisah dan tinggalkan mereka. Beliau bercerita saat masih bergabung dengan kelompok Khawarij. Dalam sebuah kesempatan mereka melihat ada seorang laki-laki yang terlihat ketakutan dari jauh. Padahal antara mereka dengan orang itu ada sungai yang mengalir, dibatasi oleh sungai. Ini dikejar oleh orang Khawarij. Mereka melintasi sungai tersebut, kemudian bertanya,
sepertinya kami takut kepada kami, kata orang Khawarij. Orang tersebut menjawab, nah benar. Siapa kami? Kata orang Khawarij sebenarnya. Orang itu menjawab, anak Abdullah ibnu Khabbab ibnu Arad, anak sahabat, putra dari seorang sahabat yang ini Khabbab ibnu Arad. Saya ini Abdullah, putranya Khabbab ibnu Arad. Kata orang Khawarij, "Aidaka hadithun tuhadithunahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi?" Kata orang Khawarij, apakah engkau bisa menceritakan kepada kami satu hadis yang pernah kau dengar dari ayahmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah, iya, saya punya satu hadis. Sami Abi annahu sami'a an-nabiy alaihi salatu wasallam yaqul inna fitnatan jariyatan al-qa'imu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi fa idza laqitahum fa in laqitahum fa in tastabi fa qul Abdullah al-Mas'ud wa la takun Abdullah al-Qasim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fitnah itu akan datang. Yang berdiri, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang tidak terlibat dengan fitnah jauh lebih baik daripada yang terlibat. Karena nanti kalau engkau berjumpa dengan mereka, orang-orang yang terlibat dengan fitnah itu, maka kalau bisa jadilah hamba yang terbunuh, bukan hamba yang membunuh. Tersinggung orang-orang Khawarij. Karena hadis ini langsung menusuk kepada mereka. Hadis ini, hadis Rasulullah SAW sangat-sangat mereka rasakan. Ditujukan kepada mereka. Maka akhirnya Abdullah bin Khabbab bin Arad rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala dibawa ke pinggir sungai, lalu disembelih di penggal kepalanya. Kata perawi hadis, "Faraitu ad-dama yasiru bin hari." Saya menyaksikan darah dari Abdullah itu memerahkan air sungai, mengalir. Ini akibat perbuatan bid'ah. Menghalalkan darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin dilanggar, hartanya pun dirampas. Dalam kasus itu, dalam peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Arad, mereka juga menangkap budak perempuan yang mengiringi Abdullah. Saat itu budak perempuan dalam keadaan hamil, dibelah perutnya, dibunuh ibu dan anaknya sekaligus. Orang-orang Khawarij, padahal mereka disebut sebagai ahli ibadah, tapi karena perbuatan bid'ah, waliyadzubillah, mereka akhirnya terjadi dalam perbuatan dosa-dosa besar semacam ini. Alhamdulillah yang diberikan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka awradul bid'ah, akibat buruk dan bid'ah itu sangat banyak sekali. Yang semuanya kembali kepada satu hal, melemahkan kekuatan Islam dan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan contoh-contoh yang banyak ada di tengah-tengah masyarakat ini. Di tengah-tengah masyarakat kita ada. Saya pernah mendengar salah seorang tamu undangan dari kalangan Nahdliyin diundang dari Malang datang ke Solo untuk menyampaikan acara hari. Salah seorang ikhwan kita karena tertarik tergelitik terus merekam rekaman suara itu dari beberapa waktu kemudian dibawa rekaman itu menulisnya ini sudah saya sampaikan. Tanpa rekaman adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak semua kita. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Bid'ah ini bid'ah ini. Ini saking bodohnya. Lah kalau mungkin anda menilai lucu ya, silakan monggo. Tapi yang jelas menunjukkan itu orang jahil. Ketika dia mau menyebutkan contoh bid'ah yang ubah itu, begini. Contoh bid'ah yang haram itu, dia bilang goyang inul. Ini contoh di situ ya. Karena kalau kita mendengarkan lucu ya kan, alhamdulillah itu sebagai bukti bahwa selama kita belajar salah ada pengaruhnya, kan itu ada manfaatnya. Karena mendengarkan tetapi mereka para pendengar diam saja. Ternyata itu bid'ah yang haram salahnya goyang inul. Astagfirullah. Itu bukan.
Jadi kita itu harus ngalah berkah. Kalau disuruh Pak Kiai, jadi, makanya jadi laksanakan. Bahkan kalau perlu loh, kata dia ini, gaya namanya. Perlu loh. Kalau mau menikah suruh kiainya dulu yang menikahi. Monggo ini biji mahir dia beli. Itu bahasa dia, bahasa Malang. Monggo Pak Kiai tolong bininya dulu sama istri saya. Untuk apa? Ngalah berkah, gitu ya. Ini dari sesat semacam ini ada ya, Pak. Betul-betul ada. Alhamdulillah karena kita itu di lingkungan pesantren kan begitu bersama kawan salafi. Hal seperti itu tidak begitu terasa kami secara nyata. Tapi kalau yang hidup bergaul dengan masyarakat yang seperti itu betul-betul betul. Maka bagi barakallahu fikum, sama-sama yang saya berikan ini mudah-mudahan bisa semakin memacu semangat kita, memotivasi kita untuk semangat memberi agama Indonesia ini. Jumlah ahli sunnah itu sedikit sekali. Para ulama sudah mengingatkan, seperti Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Hasan bin Atiyah dari kalangan tabi'in. Mereka para ulama sudah mengingatkan bahwa setiap perbuatan bid'ah dilakukan, maka Allahu minas sunnah bid'ah, maka pasti ada amalan sunnah yang misalnya itu hilang. Itu sudah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala pernah memanggil murid-muridnya. Kemudian beliau mengambil 2 batu ditumpuk sama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. 2 batu itu ditumpuk begini. Kata Hudzaifah kepada murid-muridnya, apakah kalian masih bisa melihat cahaya yang ada di di antara 2 batu ini? Kalau ini kan permukaannya kurang lebih sama ya. Jadi cahaya yang ada di antara 2 barang ini mungkin tidak ada. Tapi kalau kita bayangkan batu yang permukaannya tidak rata ditumpuk menjadi satu, kan pasti ada samanya kan di antara 2. Paham gak ini? Kan gitu. Kata Hudzaifah, coba perhatikan sudah dunia apa dia lakukan. Coba perhatikan seperti ini. Apakah kalian bisa melihat cahaya itu sini? Kalau melihatnya iya, kami bisa melihatnya. Kata Hudzaifah, akan datang saatnya, datang halan dan bid'ah, akan benar-benar muncul perkara-perkara bid'ah itu. Sampai kalian tidak akan melihat cahaya Quran dan cahaya sunnah, kecuali tersisa sedikit. Jadi bandingkan dengan bid'ah, digambarkan oleh Hudzaifah seperti 2 bongkah batu begini. Ini bid'ah yang terlihat sunnah itu sedikit, sangat sedikit. Maka kita yang sudah mengenal sunnah tidak perlu malu dan sungkan atau takut untuk menampakkan sunnah. Ada sebagian di bawah kita kalau ngaji, masya Allah, ya Allah, orang Arab aja kalah. Jubahnya, serikaan. Ternyata serikaan itu bukan karena rapi, biar dipakai. Ini pakai ini dan segala macam. Tapi kalau bukan pakai cara daurah ketemu di jalan, itu si Abu Bulan itu enggak mungkin. Itu benar. Oh iya. Bentuknya udah kayak awam banget gitu. Astagfirullahaladzim. Dan itu kan banyak kejadian. Kalau sudah kumpul, salafinya tulen. Tapi kalau udah sendiri ya, kurang tulen. Makanya sering-seringlah berkumpul biar kita jadi tulen terus. Dalam memisahkan diri berjalan sendiri-sendiri. Ini digambarkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tugas kita yang menanti kita itu tidak sedikit. Kerjaan kita banyak. Ini salah satu jawaban yang kita berikan kepada ikhwan kita yang punya anak-anak pintar dan cerdas. Mohon nikmat itu disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kecerdasan anak-anak kita, kepintaran anak-anak kita diarahkan untuk menjadi pembela agama Islam. Ya meskipun pondok-pondok pesantren kita tidak ada ijazahnya,
Tapi kita yakin pekerjaan untuk anak-anak kita ke depan itu sangat menumpuk. Pekerjaan anak-anak kita menumpuk. Ya tadi membantah melawan ahli bid'ah. Demikian juga menghalau dan mencegah bid'ah yang bisa merusak umat Islam. Yang bisa merusak umat Islam. Jangan sampai kita kemudian terkondisikan, terpengaruh anggapan bahwa pesantren itu hanyalah untuk anak-anak yang nakal saja, anak-anak yang tidak bisa berprestasi juga. Kok doa nakal itu yang harus diperlukan. Tapi orang sering kita ngomong kan begini. Orang itu identik dengan tempat anak-anak nakal, tempat anak-anak bodoh. Kita harus bisa merubah kesan salat ini harus lebih baik. Salat ini harus lebih baik. Justru anak-anak kita yang berpotensi kecerdasan, kepintaran diarahkan, dimanfaatkan, didukung, dimotivasi. Harus berjuang dan berkorban. Orang tuanya seberat apapun perjuangan itu, berikan kesempatan bagi anak-anaknya yang cerdas, yang pintar itu untuk menjadi calon-calon pemuda Islam, mujahidin, haqqal jihad, kaum mujahidin yang betul-betul berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit nasihat dari anak dan kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.